jika kalian berhasil mencapai Masjidil Haram, beritahukanlah kepada Allah atas kerinduanku berjumpa dengannya. Jika kalian sampai ke tanah haram, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku rindu ingin berjumpa dengannya. Dan mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah agar Allah berkenan mengumpulkan aku dan ibuku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر. الله أكبر. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Salat Idul Adha yang kita laksanakan hari ini sungguh terasa sangat istimewa. Terasa begitu berharga. Hal itu disebabkan karena pelaksanaan salat Idul Fitri yang sebelumnya di tahun ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita tidak bisa melakukannya secara berjamaah seperti sekarang ini. Sehingga sekali lagi pelaksanaan salat Idul Adha yang kita lakukan saat ini begitu istimewa, begitu berharga. Dan ini menunjukkan kebenaran ucapan para ulama yang mereka mengatakan la ya'rifu qimatan ni'mati haqqan illa man faqadaha. Tidak akan pernah mengetahui nilai atau harga suatu nikmat dengan sebenarnya kecuali orang yang pernah kehilangan nikmat tersebut. Sungguh nikmat kesehatan akan terasa sangat berharga bagi orang yang pernah ditimpa oleh penyakit yang sangat keras. Nikmat hidup di dalam keamanan akan terasa sangat berharga bagi orang yang pernah hidup di dalam ketakutan. Nikmat memiliki waktu luang akan sangat begitu berharga bagi orang yang hidupnya dipenuhi oleh kesibukan. Begitu pula nikmat bisa melaksanakan salat Id secara berjamaah seperti sekarang ini. Terasa begitu berharga ketika kita pernah terhalang untuk melakukannya seperti sekarang ini. Maka ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang berbahagia, bersyukurlah kepada setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Karena di samping bersyukur adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga dengan bersyukur kita bisa mempertahankan nikmat yang telah Allah berikan, dan bahkan kita bisa menjadikan syukur kita sebagai sebab bertambahnya nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian mensyukuri nikmatku,
niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun seandainya kalian kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Idul Adha artinya adalah hari raya kurban. Hari raya yang bercerita tentang pengorbanan kaum muslimin yang mereka mengorbankan sebagian harta mereka untuk membeli hewan-hewan kurban untuk mereka tumpahkan darahnya di hari yang berbahagia ini. Maka pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah kisah yang sangat luar biasa tentang pengorbanan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang saleh di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini ditulis dalam bahasa Arab, akan tetapi telah diterjemahkan oleh Al-Ustadzul Fadil, Al-Ustadz Dzulqarnain Muhammad Sunusi hafizahullahu taala. Kisah ini bercerita tentang seorang syekh yang bernama Utsman Dabu rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau adalah seorang syekh yang berasal dari negara Gambia, sebuah negara yang terletak di ujung barat benua Afrika. Beliau tinggal di rumah sederhana di sebuah desa kecil dekat dengan ibu kota yang bernama Banjul. Syekh Utsman menceritakan tentang perjalanannya 50 tahun yang lalu menuju Baitullah, yaitu Ka'bah. Dia pergi menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji bersama 4 kawannya dengan hanya berjalan kaki dari benua Afrika menuju Makkah Al-Mukarramah. Mereka berjalan melintasi benua Afrika yang begitu luas, dari ujung barat hingga ujung timur tanpa berkendara, hanya berjalan kaki. Kecuali pada beberapa waktu singkat yang mereka mengendarai hewan hingga mereka tiba di Laut Merah, kemudian menaiki kapal laut menuju pelabuhan Jeddah. Suatu perjalanan yang penuh dengan keajaiban yang berlangsung selama 2 tahun lebih. Subhanallah. Mereka berjalan kaki dari benua Afrika menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka berjalan kaki 2 tahun lebih untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang mereka harus berhenti di sebagian kota untuk istirahat, bekerja dan mencari tambahan bekal. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Beliau ditanya, "Bukankah haji ke Baitullah diwajibkan atas orang yang mampu saja? Sedangkan kalian di saat itu tidak memiliki kemampuan." Maka beliau menjawab, "Benar. Namun pada suatu hari kami saling bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dahulu berangkat membawa keluarganya menuju lembah yang tidak bertanaman di sisi Ka'bah yang mulia. Maka salah seorang di antara kawan kami berkata, 'Kita sekarang adalah para pemuda yang kuat dan sehat. Lantas apa uzur kita di hadapan Allah jika kita kurang usaha dalam menempuh perjalanan ke Ka'bah? Apalagi kita telah merasa bahwa hari demi hari yang terus berganti hanya menambah kelemahan pada diri kita. Maka untuk apa ditunda-tunda?' Ternyata ucapan kawan tersebut memicu dan memotivasi kami untuk melakukan perjalanan dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala." Sidang salat Idul Adha yang berbahagia, akhirnya mereka berlima keluar meninggalkan rumah-rumah mereka yang ada di benua Afrika dengan perbekalan yang tidak mencukupi untuk lebih dari 1 pekan. Perjalanan mereka 2 tahun lebih, tetapi bekal mereka hanya cukup untuk 1 minggu saja. Di dalam perjalanan mereka ditimpa oleh berbagai kesulitan, kesempitan, dan kesusahan yang hanya Allah yang tahu. Betapa banyak malam yang mereka lalui dengan lapar yang hampir saja membinasakan mereka. Tak terhitung jumlah malam yang mereka harus meninggalkan kenikmatan tidur lantaran dikejar oleh binatang buas. Tak terbilang jumlah malam yang mereka diliputi oleh ketakutan terhadap para perampok yang menghadang di berbagai lembah. Beliau mengatakan, "Rubba lailin bakaitu minhu falamma sirtu fi ghairihi bakaitu alaihi." Betapa banyak malam yang telah kutangisi dan ketika pindah ke malam yang lain ternyata kembali aku menangisinya. Syekh Utsman Dabu menceritakan, pada suatu malam aku disengat oleh binatang yang beracun di tengah perjalanan. Maka aku ditimpa oleh demam yang sangat hebat dan rasa sakit yang sangat dahsyat yang membuatku terduduk dan tidak bisa tidur. Saat itu aku telah mencium bau kematian berjalan di antara urat-uratku. Wa inni la ar'an najma hatta ka'annani ala kulli najmin fis sama'i raqibu. Aku terus mengawasi bintang-bintang karena ia tidak bisa tidur, hingga seolah-olah aku adalah pengawas setiap bintang yang ada di langit. Kawan-kawanku pergi bekerja untuk mencari bekal, sementara aku hanya duduk berteduh di bawah pohon hingga mereka kembali di penghujung siang.
Syaitan pada saat itu datang membisikkan was-was ke dalam hatiku. Syaitan mengatakan, bukankah seharusnya engkau tetap tinggal di negerimu? Mengapa engkau membebani dirimu dengan hal yang engkau tidak mampu? Bukankah Allah hanya mewajibkan haji kepada orang yang mampu saja? Jiwaku menjadi berat dan hampir saja aku melemah. Hingga kawan-kawanku pulang. Salah seorang di antara mereka memandang wajahku dan menanyakan kondisiku. Aku memalingkan wajahku darinya sambil mengusap setetes air mata yang telah mengalahkanku. Melihat itu, seakan dia merasakan penderitaanku. Dia pun mengatakan, bangunlah, berwudu'lah, kemudian salatlah. Engkau tidak akan mendapatkan kecuali kebaikan dengan izin Allah. Kemudian ia membaca firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat bagi orang-orang yang kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Rabb mereka dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Mendengar itu dadaku menjadi lapang dan Allah menghilangkan kesedihan dariku, alhamdulillah. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia, kerinduan mereka kepada dua tanah haram yaitu Mekah dan Madinah terus mengiringi langkah mereka pada setiap keadaan. Pedih perjalanan serta bahaya dan prahara yang melintang telah menjadi ringan. 3 orang di antara mereka meninggal dunia. Orang yang ketiga yang meninggal dunia, dia meninggal di tengah hamparan laut yang begitu luas. Hal yang menakjubkan dari orang yang ketiga adalah sebelum dia meninggal dunia, dia berpesan kepada kedua kawannya. Dia mengatakan, jika kalian berhasil mencapai Masjidil Haram, beritahukanlah kepada Allah atas kerinduanku berjumpa dengannya. Jika kalian sampai ke tanah haram, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku rindu ingin berjumpa dengannya. Dan mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah agar Allah berkenan mengumpulkan aku dan ibuku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Syekh Utsman Dabu rahimahullahu taala mengatakan, ketika kawan kami yang ketiga itu meninggal dunia, aku dilanda oleh kesedihan yang begitu dahsyat. Itulah hal terberat yang aku jumpai dalam perjalananku. Dia adalah orang yang paling sabar dan kuat di antara kami. Aku khawatir akan meninggal sebelum mendapatkan nikmat mencapai Masjidil Haram. Aku merasa hari dan hari serta saat demi saat lebih panas daripada bara api. Beliau mengatakan, "Idza bariqat nahwal Hijazi sahabatun da'a syauqu minni barqahal mutataminu." Jika mendung tampak di arah negeri Hijaz, kerinduanku yang syahdu saya akan memanggil petirnya. Beliau mengatakan, ketika kami tiba di kota Jeddah, aku mengalami sakit yang luar biasa. Aku pun khawatir akan meninggal sebelum bisa mencapai Mekah. Aku berwasiat kepada kawanku, jika aku meninggal, kapanilah aku dengan kain ihramku dan dekatkanlah aku ke kota Mekah sesuai kemampuanmu. Semoga dengan itu Allah melipat gandakan pahala untukku dan menerimaku sebagai orang-orang saleh. Kami pun tinggal di kota Jeddah beberapa hari. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Napasku berhembus kencang dan kegembiraan memenuhi wajahku. Rasa rindu ke Baitullah, rasa rindu kepada Ka'bah terus mendorongku hingga kami pun tiba di Masjidil Haram. Ketika menceritakan ini, Syekh Utsman pun terdiam sesaat. Kemudian beliau menyeka linangan-linangan air matanya yang berderai, yang membasahi pipi beliau dan juga jenggot beliau. Kemudian beliau bersumpah dengan nama Allah bahwa dia belum pernah melihat kelezatan dalam hidupnya. Dia belum pernah melihat kenikmatan dalam hidupnya sebagaimana kelezatan dan kenikmatan yang memenuhi seluruh lapisan hatinya tatkala beliau melihat keagungan Ka'bah yang ada di hadapan beliau. Beliau berkata, tatkala melihat Ka'bah, aku bersujud syukur kepada Allah. Aku terus menangis seperti anak-anak kecil yang menangis karena dahsyatnya keagungan dan kemuliaan Ka'bah. Betapa mulianya Baitullah dan sungguh penuh keagungan. Lalu aku teringat kepada 3 kawanku yang tidak dimudahkan untuk sampai ke Masjidil Haram. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepadaku. Selanjutnya aku memohon kepada Allah agar mencatat langkah-langkah kawan-kawanku sebagai kebaikan dan agar tidak mengharamkan mereka dari pahala serta mengumpulkan kami semua fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat kejujuran di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Hadis ini begitu dipahami oleh para orang-orang saleh, para nabi, para sahabat, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh memahami hadis ini. Bahwasanya barang dagangan Allah yaitu surga adalah sesuatu yang sangat mahal. Oleh karena itu mereka telah mengorbankan banyak hal untuk bisa meraih barang dagangan Allah yang mahal tersebut. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam. Dia mengorbankan 950 tahun dari usianya hanya untuk berdakwah supaya ia mendapatkan barang dagangan Allah yang mahal yaitu surga. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sanggup dan rela untuk mengorbankan putra yang dia cintai. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan supaya ia bisa mendapatkan barang dagangan Allah yang mahal yaitu surga. Lihatlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perjuangan, banyak pengorbanan yang telah beliau lakukan untuk bisa mendapatkan barang Allah yang mahal yaitu surga. Lihatlah Abu Bakar, dia mengorbankan seluruh hartanya di perang Tabuk untuk apa? Untuk bisa meraih barang dagangan Allah yang mahal. Lihatlah Umar, dia menyumbangkan setengah dari hartanya untuk bisa meraih barang dagangan Allah yang mahal. Lihatlah Mus'ab bin Umair, dia meninggalkan kemewahan hidupnya bahkan kedua orang tuanya. Ketika Islam masuk ke dalam hatinya dan orang tuanya tidak setuju, dia korbankan semuanya untuk bisa meraih barang dagangan Allah yang mahal yaitu surga. Pertanyaannya adalah apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah kita korbankan? Ataukah justru kita tidak pernah berkorban apapun? Ataukah kita tidak pernah memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah minta kepada kita? Sudah saatnya bagi kita untuk sadar dan mengetahui bahwasanya hanya dengan berangan-angan saja kita tidak akan bisa meraih barang dagangan Allah yang mahal yaitu surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu khusyuk dan sadar dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dengan menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, dan supaya mereka tidak seperti ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum mereka, yang mana fatala alaihimul amad, angan-angan mereka begitu panjang, mereka berharap masuk surga begitu saja tanpa ingin berkorban, tanpa ingin menyerahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin minta kepada mereka. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, sehingga hal tersebut menjadikan hati-hati mereka menjadi keras. Oleh karena itu, sidang salat Idul Adha yang berbahagia, sekali lagi sudah saatnya bagi kita untuk menyadari bahwasanya surga yang kita kejar itu adalah barang yang sangat mahal yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali mereka yang mau memberikan harga yang pas, yaitu harga yang mahal dengan pengorbanan dan perjuangan di dalam kehidupan mereka. Kemudian untuk para muslimat ingin saya sampaikan, setelah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kunci kesuksesan bagi para muslimat, bagi para ummahat, bagi para wanita adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat aw qila laha yaumal qiyamah udkhuli al-jannata min abwabiha syi'ti." Apabila seorang wanita menjaga salat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia suka. Subhanallah, wahai para muslimat, ini adalah kehormatan yang Allah berikan kepada kalian yang Allah tidak berikan kepada jamaah laki-laki. Adapun seorang laki-laki yang rajin salat sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Seorang laki-laki yang rajin puasa sunnah, dia akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga dari pintu puasa. Seorang laki-laki yang rajin berjihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Tidak ada seorang laki-laki yang dipanggil dari semua pintu kecuali beberapa laki-laki tertentu yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi seorang wanita ketika ia menjaga solat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka Allah mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam surga dari semua pintu yang manapun yang ia suka. Oleh karena itu, wahai para muslimah, bertakwalah kepada Allah, kemudian setelah itu jagalah hak-hak suami-suami kalian. Kemudian untuk menutup khutbah yang singkat ini, saya ingin katakan
bahwasanya salat Idul Adha di hari ini bertepatan dengan hari Jumat. Dan hal seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah memberikan bimbingan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Nabi SAW beliau bersabda kepada para sahabat, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan." Telah berkumpul di hari kalian ini dua hari raya, yaitu hari raya itu sendiri kemudian hari Jumat. Faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ah. Barang siapa yang ingin, maka boleh baginya untuk tidak menghadiri salat Jumat. Wa inna la mujammi'un, akan tetapi kami akan tetap melaksanakan salat Jumat, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, ijtama'a idani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkumpul dua hari raya di zaman Nabi SAW, hari raya dan hari Jumat. Fasalla bin nas, kemudian Nabi SAW memimpin para sahabat salat hari raya. Thumma qala, setelah itu Nabi SAW bersabda, "Man syaa'a an ya'tiyal jumu'ah falyatiha." Siapa di antara kalian yang ingin tetap salat Jumat, maka silahkan. Wa man syaa'a an yatakhallaf falyatakhallaf. Siapa yang tidak ingin salat Jumat juga dipersilahkan. Berangkat dari dua hadis ini, maka Al-Lajnah Ad-Daimah, lembaga fatwa resmi yang ditunjuk oleh Arab Saudi, yang saat itu dipimpin oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mereka mengeluarkan fatwa. Yang pertama, siapa yang telah ikut salat Id seperti hari ini, maka dia diberikan keringanan untuk tidak menghadiri salat Jumat, meskipun tetap melaksanakan salat Jumat itu yang lebih afdal. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang tidak ikut salat Id karena dia tertinggal, dia datang setelah salat Id, dia datang ketika khatib sudah mulai berkhutbah, maka dia tetap wajib melaksanakan salat Jumat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa yang sudah ikut salat Id, maka ada keringanan baginya untuk tidak salat Jumat, akan tetapi dia wajib salat zuhur di rumahnya. Dia wajib salat zuhur di rumahnya. Kemudian yang kelima, adapun pendapat yang mengatakan yang sudah ikut salat Id maka gugur darinya kewajiban salat Jumat dan kewajiban salat zuhur, kata Lajnah Daimah, ini adalah pendapat yang aneh yang dibuang oleh para ulama. Pendapat yang aneh yang dibuang oleh para ulama. Yang gugur hanyalah salat Jumat, adapun salat zuhur maka tetap dilaksanakan di rumah. Kemudian yang kelima, adapun takmir masjid, pengurus masjid, maka tetap wajib untuk standby, untuk siap-siap berada di masjid, menunggu orang. Kalau seandainya ada orang yang datang untuk salat Jumat, maka salat Jumat ditegakkan. Tetapi kalau tidak ada yang datang, maka mereka melakukan salat zuhur. Kemudian yang terakhir, apabila seandainya semua mengambil keringanan untuk tidak salat Jumat, semua kita mengambil keringanan untuk tidak salat Jumat, maka tidak perlu mengumandangkan azan ketika tiba waktu salat zuhur. Tidak perlu. Kenapa? Karena masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya hanyalah masjid yang ditegakkan salat Jumat di dalamnya. Inilah dia fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, lembaga fatwa resmi yang ditunjuk oleh Arab Saudi, yang saat itu dipimpin oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga menerima setiap amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berjuang dan berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.